Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sangkan Jaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rijal di program Kisah Misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Pemirsa, seperti biasa di Kisah Misteri akan menceritakan sebuah kisah-kisah pengalaman dari narasumber. Dan kali ini narasumber kita telah hadir kembali, Mbak Sofi, yang di episode pertama telah bercerita mengenai pengalaman spiritualnya semasa beliau muda. Nah, kali ini Mbak Sofi ini akan kembali bercerita nih pengalaman kisah misterinya sewaktu beliau pulang kampung ke kampung halaman ibunya. Nah, seperti apa sih kisah misteri Mbak Sofi kali ini? Langsung saja kita sapa. Di samping saya telah hadir Mbak Sofi. Ya Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Baik Mbak Sofi, terima kasih telah mau hadir kembali di episode kisah misteri kali ini. Mungkin tadi kita telah berbincang sedikit bahwa Mbak Sofi punya pengalaman nih selagi waktu mudik ya, pulang kampung ke kampung halaman ibu, bahwa di sana ada sebuah kejadian horor, yaitu ada makam keramat yang mungkin sampai sekarang masih ada bergentayangan tuh makhluknya. Nah, itu makhluk apa sih, bisa diceritakan? Oh iya, itu katanya orang itu ada perawan kamu. Ya, kalau di kita mah mungkin perawan tua. Jadi dia udah meninggal, nggak tahu gimana, atau suka bergentayangan, apalagi dulu, zaman dulu. Itu jadi suka kalau ada orang asing pengen kenal gitu, pengen ketemu, tahu pengen kenalan. Nah, waktu itu saya sama suami sama anak saya waktu masih kecil, anak yang pertama, saya jalan-jalan. Habis jalan-jalan, pas pulang tuh nyampe di jalan tuh pas azan, kan azan maghrib itu. Jadi kata orang Jawa kan tidak boleh kalau maghrib tuh keluar rumah. Itulah, itu pas kebetulan pas pulang jalan-jalan itu pas azan. Nah, di kampung saya itu sebelum masuk mau ke rumah itu ada makam, kuburan umum gitu, makaman umum di pinggir jalan besar itu, jalan raya. Nah, saya sama suami pas jalan, bismillah aja lah, diberaniin. Nah, soalnya rame di situ, tapi nggak tahu kok beda gitu awalnya. Pas pulang sampai rumah, malamnya itu suami saya tiba-tiba nggak bisa jalan. Wah, kenapa ini? Kok langsung nggak bisa jalan? Tapi saya suka positif aja pikirannya, mungkin kecapean kali gitu. Udah gitu saya kasih minum, suami ini minum aja, keluar muntah, kasih makan muntah. Saya kenapa habis jalan-jalan kok langsung, mungkin masuk angin kali, saya pikirannya masih kesan. Nah, besoknya sama suami tetap aja nggak mau minum, tiap kasih minum muntah, dia sampai nolak terus, kasih makan apalagi nggak mau. Saya kerokin, udah kerokin, tetap aja nggak ada reaksi apa-apa. Saya bawa ke dokter, tapi dia nggak sanggup, katanya kakinya kayak ada yang megang, berat banget, kakinya tuh berat kayak manggul apa gitu. Saya tetap aja positif, nggak ada apa-apa gitu. Bacalah ke dokter aja, diantar sama bapak saya, antar. Kata suami itu, dia cerita kayak udah pengen mati aja katanya, udah nggak kuat ini jalan, kan jalan kaki waktu itu belum ada kendaraan, jadi jalan aja mau ke dokter itu, sampai ke jalan raya terus baru naik kendaraan gitu. Pulang dari sana, dari dokter, kata dokter, kecapean, dokter tuh bilangnya gitu.
Ya udah kasih sama saya makan. Sebelum minum obat itu tetap aja masih muntah, masih nolak, gak mau. Saya sampai bingung, sampai lemes. Suami itu tetap kakinya nggak bisa dipakai gerak, nggak kayak lumpuh aja. Saya aneh kenapa, tapi batin saya, firasat saya tuh udah ini, apa jangan-jangan ada yang gondelin gitu. Soalnya waktu pas pulang kemarin itu pas azan, saya pikirnya ke sana. Terus saya ini tanya lagi, kata suami, sok dipaksa makan, nggak mau, ini nggak mau, muntah sampai lemes badannya, udah nggak sanggup mah, nggak sanggup gitu. Ini berat, saya kayak lumpuh kakinya, kok bisa ya saya gitu. Dokter sudah, saya ini kenapa kok nggak mempan obat, mempan apa? Tapi saya, batin saya teringat sama yang namanya di makam itu. Katanya ada perawan kamu, soalnya suami saya kan asing, ini orang asing, barangkali pengen kenal, batin saya tuh gitu, pengen kenal sama suami. Nah, saya bingungnya sama saya tuh, kebetulan tetangga saya depan rumah bisa dengar-dengar bisa ngobatin. Saya panggil, Mbah tolong dong, itu suami saya gitu kan, rumahnya sama rumah itu depan banget, itu yang si Mbah itu. Cuma saya dibawa, ya Mbah, lah mana suaminya itu Mbah gitu. Saya obatin, udah berobat, tetap nggak mau makan, nggak mau minum, muntah terus. Mbahnya malah ketawa, ketawa Mbahnya ya gitu. Lu Mbah kok ketawa Mbah gitu. Ya iya, dari suamimu ada yang gondelin kakinya, yang gondelin sama Mbah. Saya tuh sudah Pak itu mungkin ya itu perawan itu gitu, perawan kamu katanya pengen kenal sama suami kamu gitu kan. Suamimu kan nggak pernah, jarang pulang kan gitu, mungkin asing ini, pengen kenalan. Kasihan atuh Mbah. Ya iya, itu kalau nggak dilepas ya suamimu nggak bakalan kuat itu, kata Mbahnya itu. Kan Mbahnya logatnya Jawa kayak saya gitu. Nah, udah gitu suami saya suruh, kan lagi tidur, suruh dibuka bajunya, terus dipusarnya, pusar suami itu disedot sama si Mbah itu. Ditiup, nggak tahu dijampean apa gitu, terus disedot, kata suami saya tuh. Saya juga melihat disedot. Alhamdulillah seketika itu suami saya sembuh, bisa jalan. Aneh saya tuh, ya Allah, kata Mbahnya, untung cepetan kamu itu, tadinya nggak mau pergi, pengen ngikut suamimu, digondelin kakinya, pantesan berat kakinya suami kamu, kayak yang lumpuh gitu. Kata Mbahnya itu tadi. Alhamdulillah ya Allah, selamat suami saya. Sampai sekarang suamiku tuh kalau diajak pulang ke Jawa kayak yang trauma. Waktu itu di daerah Jawa ya? Iya, daerah Jawa. Dan di situ ya memang dari dulu saya dengar cerita itu, memang nggak satu dua orang yang pernah lihat, juga yang pernah, bahkan yang orang yang mau pada ke pasar, yang dagang gitu buat di warungnya, itu kan kadang jam 3 udah ke pasar, suka rame-rame, suka bareng-bareng kalau mau belanja ke pasar. Waktu itu pernah ada seorang itu, temennya nggak pada datang, nggak pada bareng gitu, dia sendirian mau nyegat angkot, didatengin. Bu, aku ikut, kata dia tuh. Lah ibunya itu langsung nengok, ya kaget, lari ibunya, itu perawan itu. Rambutnya panjang, itu ya ketakutan, jadi sampai kapok, nggak pada berani. Kalau sebelum subuh itu nggak berani, jadi kalau ke pasar setelah subuh baru pada berani. Sejak itu kejadian, tapi alhamdulillah sampai sekarang
belum pernah dengar lagi gitu. Cuman waktu itu suami aja yang pas pernah pulang lagi gitu ke sana. Dia mungkin datengin lagi, lihat suami pas lagi tidur dia erep-erep, ditumpahkan dadanya. Suami itu sama saya ditumpah, kenapa ini, ada apa lagi? Kata suami pulang, ini ada perempuan. Itu mau kenal lagi, mungkin dulu pernah gitu. Jadi sama saya dia gini, dia ajak ngomong gitu, kontak batin pas ini jangan ganggu, ini suami saya kan udah kenal kan gitu, sama saya digituin. Alhamdulillah sekarang nggak ini lagi, nggak ganggu lagi suami itu. Oke. Alhamdulillah. Nah itu mungkin perawan tua itu kan gentayangan ya. Iya. Itu lokasi makamnya di mana dan mengapa bisa seperti itu? Apa meninggalnya nggak wajar atau gimana itu? Ya dulu pernah mendengar kayak ada yang bilang selentingan, nggak tahu kan dia belum nikah, terus nggak tahu bunuh diri itu, gentayangan. Dan sampai sekarang banyak juga di sana yang perawan yang belum menikah. Di kampung itu? Iya, teman-teman saya juga banyak yang sampai sekarang belum menikah, nggak tahu ada hubungan atau pengen tidak. ngajak, ada temennya kali gitu. Saya kadang ini kenapa ya, untung aja saya waktu itu sama sekeluarga merantau aja gitu. Gitu. Mungkin setelah kejadian itu mungkin ada lagi nggak penampakan atau sosok dari perawan tua itu? Ya ada, waktu itu bapak saya lagi mau berangkat kerja. Bapak saya pas shift malam kerja, pas berangkat ada yang lagi gini di jembatan itu teh nyari kutu, nggak tahu nyisiran gitu. Bapak lewat terus nanya, Kang ikut Kang gitu. Itu cerita bapak saya tuh, Kang ikut Kang, ikut gitu. Bapak saya teh diem aja, nggak digubris, udah aja ikut. Kata bapak saya nggak berani nengok, didiemin weh. Bapak saya cerita gitu. Nah terus apalagi kalau ada layar tancap. Iya. Kan zaman dulu suka ada layar tancap. Itu di lapang kidul gitu ceritanya, layar tancapnya itu. Itu kan banyak yang nonton, pemuda juga banyak. Nah dia tuh katanya suka ikutan nonton, tapi menyerupai perempuan yang cantik. Itu nonton, ikutan nonton. Nah pemuda yang pada nonton tuh pengen kenalan, Mbak siapa Mbak namanya gitu. Terus rumahnya di mana ya, tak anter. Ada itu pemuda itu tuh pada nganter, nggak tahu berapa orang itu tuh. Nah terus dianter, ya rumahnya di mana, itu di sebelah sana gitu katanya. Rumahnya tuh katanya bagus, gedung. Terus pada ke sana, pas paginya yang mau pada ke makam atau yang lewati sekitar situ ngelihat ini orang kok tidur meluk batu nisan. Ditanya, dibangunin sama orang yang lewat itu, kamu ngapain Mas di sini? Loh, ini kok jadi di makam? Tadi malam tuh saya nganterin cewek cantik. Gitu, cantik pas lagi nonton layar tancap. Oh, kamu pasti sama perawan kamu ya gitu. Ada yang lihat situ, jadi serem. Itu tuh banyak. Jadi semenjak itu nggak ada yang mau kalau lagi nonton layar tancap terus ada kenalan sama cewek-cewek cantik terus nganterin, ketakutan itu. Jadi berita itu menyebar langsung. Belum lagi pernah penjual sate. Penjual sate yang dipanggul itu, kata si Amang penjual sate itu, dia tuh habis nonton apa itu kayak keramaian gitu, lihat keramaian, tuh di situ kok rame, dia dagang, bener banyak yang beli satenya sampai kan habis. Lah si Amang itu tuh ngitung bener duit, ketiduran si Amang itu teh, nggak pulang, tiduran, tahu-tahu di makam itu.
Oh, di lokasi makam. Iya, di lokasi makam. Nah, terus dilihatnya duitnya yang tadinya duit udah berubah jadi daun. Oh, jadi di situ denger tuh nggak pada berani. Nggak berani. Ada yang zaman dulu itu kan lagi masih serem gitu. Iya. Dan sekarang juga alhamdulillah nggak seserem dulu. Soalnya saya sering juga ke makam itu. Kalau ziarah ke bapak saya. Itu lokasi makamnya belah mana itu? Deket pinggir jalan Pak ya. Pinggir jalan. Sekarang ya enggak seseram yang dulu gitu. Kalau dulu kan iya gitu. Iya. Waktu kejadian yang paling sama suami saya, kejadian sendiri kan, sampai digondelin, sampai lumpuh kakinya, nggak bisa jalan. Iya. Ada beberapa hari itu, seminggu lah gitu, nggak bisa jalan itu kakinya. Setiap dikasih minum keluar. Kejadian sekarang enggak. Ya cuman saya ngelihat kok banyak perawan yang belum menikah. Kenyataan Ya, sekarang ya. di kampung Teman-teman itu, saya juga kemarin saya ketemu sama teman seusia saya, teman sekolah belum menikah. Kenapa? Terus banyak lah pokoknya, nggak saya sebutin satu-satu soalnya banyak. Sampai ada yang sudah seumuran kakak saya yang pertama itu, sudah punya cucu kakak saya pertama. Itu teman-teman kakak saya juga belum menikah. Sekarang kan Iya. mungkin dari situ tadi Asal muasal pengen kaitannya. nyari teman kali. Iya. Ya itu pengalaman yang luar biasa ya Mbak ya. Mbak Sophie kan yang tadi yang uniknya yang ada pemuda nganterin cewek cantik dan tukang sate yang dagang tiba-tiba ke makam itu, Iya, itu gitu. wah itu bener-bener Benar, horor itu. iya benar. Jadi ramai itu waktu pas cerita gitu, paginya tuh ramai itu. Masa sih gitu, iya gitu. Tukang satenya cerita ternyata tidur di makam. Terus yang pemuda itu juga yang habis nonton layar tancap tidurnya di makam, orang tadinya di rumah gedong. Tanya, Oke. ya serem itu. Iya. Oke, terima kasih nih Mbak Sophie ya udah Iya. kembali bercerita di episode kali ini. Mungkin masih ada ya, banyak nanti Iya, ya insya Allah di nanti. episode berikutnya ya. Iya. Nah, kita berbincang kembali. Mungkin ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mbak udah berkenan untuk hadir. Oke. Baik pemirsa, barusan kita telah dengarkan kisah dari Mbak Sophie mengenai pengalamannya yang luar biasa itu, mengenai ya bisa dibilang arwah atau hantu dari yang perawan tua ya, seperti itu. Nah, kita ambil aja hikmah dan pembelajaran dari kisah pada episode kali ini. Baik, mungkin cukup sekian episode kisah misteri di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Saya Rijal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.